Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back everybody with me, dude. Yo, gimana kabarnya? Sehat lor? Jadi di video kali ini aku mau saya lah biar kelihatan sopan banget ya. Jadi saya mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang udah nanya ke saya. Banyak banget yang nanya di komen tentang perkuliahan gitulah, banyak banget lah. Tapi kalau di komen tuh rasanya kurang efektif gitu ya buat jawab, karena ya nggak terlalu banyak juga sih, ya ada aja gitu yang kayak nanya di komen. Makanya kalau mau jawabin enaknya kan di video aja ya, biar lebih kompleks detail gitu ya, enaknya kayak gimana gitu kan. Nanti ini saya pengen ngasih jawaban-jawaban buat pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai kuliah di Turki, yang sebenarnya aja saya sekarang lagi di Indo, jadi ya pulang bentar lah, nggak apa-apa lah, yang penting saya bisa jawabin komen-komen yang di YouTube gitu ya. Oke, langsung aja bos, mantap ya. Ternyata di arsip loh pak. Yoi, kelihatan beda, ada foto Habib di sini bos. Ya biasa, kamar saya kan yang religius gitu ya. Hancur. Enggak lor, enggak. Santai. Slow, enjoy, aman bos. Mana kemarin? Nah, nih. Yes, oke. Jadi ini dia nge-DM saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak mau nanya, kakak kuliah di Turki itu sebelumnya belajar bahasa Turki di mana dan berapa biaya les bahasanya kakak? Terima kasih kakak, berkenan untuk menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Kak Cihan. Jadi yang DM saya cuma satu, gak ada yang nanya lagi tanya. Kemarin ada sih nanya tapi udah langsung dijawab, makanya saya kayak malah lagi mas jawab DM, ya nggak males sih, tapi lebih pengen jawab banyak aja kan. Nah, jadi saya pengen langsung jawab aja. Kakak kuliah di Turki itu sebelumnya belajar bahasa Turkinya di mana? Oke, saya terangin, belajar bahasa Turki itu sebenarnya di Indonesia juga udah katanya, tapi nggak tahu saya instansi yang menyediakan belajar bahasa Turki itu di mana, saya kurang tahu ya. Mohon maaf kalau ada yang tahu bisa di komen lur. Jadi bisa belajar di sini, tapi syarat untuk masuk kuliah di Turki itu harus menggunakan sertifikat bahasa, yang mana sertifikatnya itu dari kampus-kampus atau instansi pendidikan di Turki yang resmi gitu ya. Jadi misalnya kamu mau kuliah di Istanbul University, tapi kamu cuma ngandelin bisa bahasa Turki dari Indo, tapi kamu belum dapet sertifikat, itu nggak bisa bos, nggak bisa. Nah, kalau misalnya kamu udah ada bekal, ya setidaknya kamu bekalnya udah matang banget nih, bahasa Turki kamu bawa bekal dari Indo, tapi kamu nggak ada sertifikat, kamu bisa langsung ikut ini penyetaraan bahasa Turki. Jadi kamu datang ke Turki langsung penyetaraan, dan itu ada yang gratis, ada yang bayar tergantung kampusnya. Kamu bisa join penyetaraan bahasa itu di kampus manapun di Turki. Nah, biasanya ada yang dibayar, ada yang gratis juga. Kalau di Sakarya itu gratis menyediakan penyetaraan bahasa. Kamu tinggal ikut ujian doang. Habis itu kamu misalnya, kamu dapat sertifikat J1, kan minimal kan B2 ya. Habis B2 J1. Misalnya kamu skill bahasa kamu udah bagus banget, kamu dapat sertifikat J1. Nah, kamu udah nggak perlu ikut les bahasa lagi, nggak perlu, dan kamu tinggal menggandeng sertifikat J1 itu, terus kamu langsung masuk ke kuliah. Itu kalau kamu udah mahir bahasa Turki. Dan kamu, kalau kalian yang belum bener-bener mahir bahasa Turki, kalian diwajibkan buat ikut les bahasa Turki di Turki. Jadi kalian begitu sampai Turki, kalian langsung les bahasa Turki di kampus, daftar les gitu kan. Pertanyaannya tuh di mana? Oh ya, di kampus-kampus lalu menyediakan les bahasa Turki setahun, dan itu pengikutnya bukan cuma orang Indonesia, itu buat orang-orang asing yang mau kuliah di Turki. Itu setahun untuk mengambil sampai level minimal B2 minimal buat masuk ke kelas itu B2 gitu loh. Biar masuk kuliah itu B2 ya, benar B2. Nah, itu biayanya berapa sih? Nah, biayanya kalau di Sakarya itu sekitar 15 juta kalau nggak salah ya, itu tahun saya 2018 gitu, 15 juta. Tapi walaupun mau naik ataupun naik turun itu nggak lebih dari segitu aja gitu, satu tahun sampai level J1 gitu. Tapi tantangannya kalian harus naik terus. Kalau misalnya kalian nggak naik satu level gitu, kalian ntar resikonya harus bayar per level biasanya 1000 TL gitu. Jadi kayak jatah gitulah, dijatah sampai J1 itu harus lancar, jangan ada yang nunggak gitu loh.
Terus apa lagi nih tadi, belajar bahasa Turki di berapa BLS. Terima kasih kak. Oke, terima kasih kembali, terima kasih udah mau nanya bung, biar kelihatannya IG saya rame gitu kan udah nanya. Yoi, langsung yoi bung. Mana cok arsip cerita kemarin, nah ini Klanich mau dong kenalin bulannya Afgan, bule Turki, terserah biar anda yang tahu sendiri bung. Suka duka kuliah di Turki dari Zahira Al-Ghifari. Suka duka, ada suka ada duka ya, berarti sukanya itu susah Jok bilangnya gimana ya. Sukanya tuh ya pertama di luar negeri enak lah gitu, pertama-tama dong sih di luar negeri kelihatan banyak yang baru ya, lu belajar belajar kultur baru, budaya baru, terus bisa lebih lagi kan orang Turki banyak kan ini ya keras-keras gitu kan, jadi kita bisa adaptasi biar kita itu nggak lemah gitu ya. Kayak gitu sih kalau aku sih ya gitu, kalau saya sih. Terus sukanya apa lagi ya, banyak teman-teman orang-orang bule dari mancanegara tuh banyak banget, dari orang-orang asing, bagi semua negara ada banyak relasi juga kan kalau di Turki itu, karena Turki itu kan tempat tujuan pariwisata. Di Indo juga banyak kan orang-orang yang suka ke Turki, jadi kalian kalau punya kenalan yang pengen ke Turki gitu-gitu, kalian bisa kayak ngegetin gitu, kayak kerja ngeget tipis-tipis gitu kan. Terus kalian bisa kayak misalnya kayak dapet job get siapa gitu kan, terus misalnya itu bisa jadi buat relasi buat kalian kayak gitu. Terus sukanya apalagi ya makannya bisa explore makan baru, budaya baru. Kalau di Turki kan budaya kan lebih ya katanya yang mirip, tapi lebih ke ada standar kehidupan Turki gitu loh, kayak misalnya kemana-mana gitu misalnya harus pakai sepatu, ke warung gitu minimal pakai sepatu kayak gitu. Itu cuman belajar tahu pengalaman aja sih, mengetahui pengalaman gitu lah, mengetahui budaya negara Turki gitu lah ya. Terus bisa bahasa Turki gitu lah, walaupun bahasanya masih jelek masih amburadul ini, yang penting kan masih paham aja lah kalau buat ngobrol gitu ya. Terus ya pokoknya kalau jauh dari orang tua itu buat kalian benar-benar sendiri, kalian ngatasin permasalahan kehidupan kalian sendiri, bukan yang ini ya, maksudnya bukan kayak standar level di Indo, tapi kalian bisa lebih mandiri di negeri orang. Kalian bermasalah sama sesuatu yang ada di negeri orang dan kalian bisa ngatasin sendiri, itu ya appreciate lah buat diri sendiri lah, apalagi pakai bahasa asing yang sebelumnya saya itu masih belum tahu gitu ya, kayak bahasa Turki kan itulah pokoknya lah, susah gitulah ya. Suka duka, terus dukanya tuh apa kuliah di Turki itu dukanya, kalau saya pribadi ya nggak tahu kalau orang teman-teman saya kurangnya itu bahasa ya, kendala bahasa itu jadi problem nomor satu banget, karena saya kalau masalah bahasa itu bener-bener susah lah karena dasar buat kita paham secara kompleks pelajaran itu kan yang penting bahasanya dulu, baru kita bisa memahami kan. Nah kalau misalnya bahasanya susah, nah itu bener-bener menyusahkan sekali bung gitu loh. Jadi saya juga masih bingung gitu loh, tapi ya saya masih berusaha juga kan buat memperbaiki bahasa ini. Terus enaknya Turki itu kan orang-orangnya beda sama orang Indo kan yang terkenal ramah, enak banget lah gitu. Kalau buat ngapa-ngapain gitu tuh enak lah, maksudnya kalau buat kita ada crash di kita sama orang Indo, kita masih bisa ngobrol secara kekeluargaan gitu ya, enak banget lah ya. Tapi kalau orang Turki itu dikit-dikit berantem terus batu gitu loh. Apalagi kalau kita pas bermasalah sama supir taksi, atau kita lagi ke warung yang ya pokoknya itulah. Pokoknya saya kurang sukanya sih ke orang-orangnya lah ya, soalnya saya setiap kali bermasalah sama orang yang misalnya kayak sama supir bis atau apa, dia nih orang lakuin something
wrong gitu ya, something wrong, anjay so Inggris dude, something wrong kecil, dan dia ngerasa itu bukan kesalahan dia karena ini misalnya contoh kecilnya kayak susah lah jelasin lah, pokoknya kayak gitulah, susah banget jelasinnya bos, asli bos, pokoknya orang Turki batu ini ya gitu, kebanyakan yang saya tahu gitu, pokoknya jadi bikin ada emosi gitu loh, jadi kayak mau nggak mau kita harus ngalah, yang waras ngalah lah ya gitu ya. Apalagi nih kesan pertama X di Turki kuliah, makanya X itu kuliah ya kayaknya. Yang pertama kuliah di Turki kesannya pusing udah gitu ya. Terus buat kalian buat kalian yang pengen kuliah di Turki, pikirin baik-baik dulu karena kuliah di negara orang itu nggak semudah yang kalian bayangin. Jangan mikirin senang-senangnya doang, karena mending lah kalau misalnya kalian kuliah di negara yang pakai bahasanya itu udah kita sering kita pelajarin dari awal, dari kita kecil ya, kayak bahasa Inggris gitu. Tapi kalau bahasa Turki itu yang bahasa yang benar di luar kepala banget, dan itu benar dari kendala pertama banget itu asli. Nah, kalau daftar kuliah mandiri di Turki bisa dapat kesempatan beasiswa nggak di Turki? Nah, pertanyaan sangat bagus sekali Bung dari Afni AR. Oke, Afni AR, kalau kamu pengen kuliah di Turki dan kamu pengen dapat beasiswa juga, kamu bisa banget. Tapi nggak tahu peluangnya itu berapa persen ya, karena saya nggak bisa memprediksi sendiri. Dan menurut saya sih lumayan masih susah juga, tapi masih bisa dapat, potensialnya nggak terlalu gede, tapi ya masih bisa gitu loh, paham nggak sih? Nah, jadi kalau kuliah di Turki itu, kalau misalnya kamu udah datang ke Turki, kamu posisi mandiri, kamu masih bisa mencukupi kehidupan kamu dengan uang kamu sendiri gitu di Turki ya. Nah, terus habis itu kamu pengen daftar beasiswa, ya kamu tinggal daftar beasiswa yang udah tersedia aja di Turki. Ada beasiswa TDV yang buat Diyanet Vakıf itu buat apa namanya, Islam apa yang agama-agama gitu loh pokoknya. Terus yang YTB yang dari pemerintah Turki yang buat umum ya, itu kamu bisa daftar juga di situ langsung dan wawancara di situ langsung. Jadi kamu bisa mandiri dulu, habis itu kalau misalnya pendaftaran besok udah dibuka, kamu bisa langsung daftar gitu. Jadi iya, kenapa enggak gitu, ada kok yang kayak gitu, tapi aku nggak tahu, lupa soalnya. Pusing kok Pak Lek kayak konten nih. Mengapa milih Turki? Karena dulu nih saya tuh masih karena masih masih lulus SMA, jadi masih belum bisa mikir panjang, karena saya masih bergantung sama beberapa alasan doang milih Turki. Karena pertama, Turki itu aku sukanya tuh kayak negara yang muslim tapi di Eropa gitu. Jadi kan notabene-nya Eropa ya pasti negara-negara yang sedikit lebih maju dari Indo gitu ya. Jadi aku mikirnya kayak gitu, jadi apalagi muslim, wah tadi keren banget nih muslim Eropa gitu kan. Nah, terus aku nggak terlalu meragukan sistem pendidikan di sono, karena kalau udah negaranya bagus gitu kan, jadi kayaknya pendidikannya bagus juga kan. Apalagi di samping itu banyak orang-orang asing yang kuliah di situ gitu, Afrika, Arab gitu banyak banget. Eropa juga banyak juga yang kuliah di Turki, walaupun itu di kampus-kampus yang katanya masih belum terkenal, tapi sebenarnya bagus gitu loh. Terus ini dari Top Design ya. Oke, siapa ini Lord Top Design? Oke, gue jawab aja pokoknya. Apa perbedaan, kelebihan dan kekurangan kuliah di Turki? Perbedaan mungkin berbeda sama kuliah di Indo. Perbedaannya bahasa doang. Bedanya kalau di Turki itu organisasi nggak terlalu banget beda sama di Indo. Di Indo orang lebih dominan buat ikut organisasi ini, terus kumpul sini kumpul sana gitu kan, kopdar bareng. Nah, terus ada ketua BEM lah atau apa. Kalau di Turki tuh kayak nggak ada gitu, jadi kita lebih dominan orang-orangnya kuliah, kelas, rumah, jadi udah kayak hampir kayak kursus saya gitu ya, kayak ibaratnya misalnya kehidupan kursus gitu loh. Jadi kita kuliah, berangkat, kita bebas pakai outfit kayak gimana pun juga, bebas banget. Batasnya adalah batas sampai kalian malu gitu aja ya. Terus kita belajar habis itu udah tugasnya dia udah dikerjain di rumah, itu kita pulang ke rumah gitu. Ada juga beberapa organisasi gitu kayak organisasi Erasmus, ISEX, itu buat organisasi keluar kampus gitu ya, maksudnya pertukaran belajar gitu ya. Nah, terus kelebihannya tuh kita bisa ikut ini sih Erasmus, pertukaran belajar ke negara-negara Eropa, potensinya emang ke negara Eropa gitu. Terus dari Top Design lagi nih ada banyak pertanyaan, ada 3 Bu.
Bagaimana tanggapan untuk Turki terkait banyaknya mahasiswa asing yang kuliah di Turki? Bagus sekali Bung. Jadi pendapat orang-orang Turki soal banyaknya mahasiswa asing, saya pernah ditanyain, sering banget ditanyain sama orang-orang Turki, lumayan sering ya. Jadi saya ditanyain ketika pas saya dimanapun, mau cukur mau apa gitu, sama orang awam, misalnya saya lagi ketemu atau lagi kayak berhubungan sosial gitu kan, saya sosok nanya gitu biasa, terus orang Turki bilang gini, lo ngapain bos kuliah di sini bos gitu, kenapa di Sakarya gitu, di tempat lu nggak ada kampus, atau tempat lu kenapa kampusnya kurang gitu. Nah orang Turki banyak kan mindsetnya kenapa kuliah di sini, kenapa kuliah di Turki, karena orang Turki malah bukan punya mindset wah ini kampus kita nih dikunjungi orang luar, kampus kita emang bergengsi, bukan orang Turki nggak ngomong itu, tapi orang Turki mindsetnya malah langsung kepikiran ini, wah ini orang kayaknya di negaranya pendidikan kurang apa ya, ini kurang apa ya, kayak gitu, malah punya mindsetnya kayak gitu bos. Orang bukan mindset apa namanya, kita wajar lah kita banyak orang asing karena kampus kita keren men, bergengsi men. Beda kalau mindset orang asing yang di Oxford gitu kan, wajar orang dari berbagai negara karena emang kampusnya bergengsi di dunia Bung gitu loh, internasional. Terus apalagi nomor 4, bagaimana sistem Turki skripsi, penilaian dosen teman sekampus, sistem perkuliahan, skripsi sih tesis gitu ya, saya tesis, penilaian ada tugas, terus ada ini penilaian, ada tugas, terus kita ujian gitu dari dosen. Kalau dari dosen tuh nggak terlalu ya, maksudnya kalau wah nih orang kayak cat terus jelek kayaknya nggak terlalu sih, soalnya aku nggak pernah ngerasain gitu, nggak tahu kalau yang lain. Terus dosennya ada yang killer, ada yang enak juga, tergantung kampus juga, tetap tergantung masing-masing dosen, tetap variatif gitu ya, relatif. Terus teman sekampus enak cuy, apalagi kalau saya pariwisata, teman saya juga ada yang selain pariwisata, kayak misalnya teknik itu, orang-orangnya identik yang kayak akademis banget, yang inilah apa namanya, cekatan ya, cendekiawan lah gitu lah pokoknya yang akademisi gitulah. Terus kalau saya pariwisata, manajemen pariwisata ya, mas kampusnya enak-enak, loyal gitu kan, jadi kayak wah anjay gitu lah, kayak di SMA kan anak-anak sosial gitu lah ya, anak-anak IPS gitu. Kampus masa kuliah. Terus bagaimana cara meyakinkan keluarga untuk kuliah di Turki? Dulu meyakininnya yang penting kita niat, terus kita mau bertanggungjawabkan apa yang kita mulai gitu. Terus kita yakinin kalau gini, kalau kita bisa mandiri di sana, terus yang penting kita insya Allah bisa buat bangga lah, maksudnya kita bisa inilah, apa sih namanya anjir, ya udah pokoknya yakinin lah sekuatmu lah, masing-masing gimana lah, beda-beda lah ya. Nah kasih terus dari Jundi, kasih tahu macam-macam channel beasiswa buat kuliah di sana dong kak. Ada 2 yang gue tahu, ada beasiswa, ada 3 baru lagi dari teman aku. 1 YTB dari pemerintah Turki, dibuka setiap tahun, itu dibuka untuk semua mahasiswa asing. Terus yang kedua TDV itu Turki Diyanet, itu buat Islam, buat agama Islam gitu terutama. Itu yang ketiga ada beasiswa bahasa Sehir, temen aku dapet beasiswa bahasa Sehir, aku nggak terlalu tahu itu beasiswa apa, tapi ada gitu, swasta kalau nggak salah. Terus cowok apa nih suka dukanya mas? Ya udah segitu aja mungkin videonya, sorry kalau kebanyakan bacot, sorry kalau kebanyakan apa namanya kebanyakan salah, pasti ada salahnya juga, tolong dikoreksi seluruh ya. Nah, kalau misalnya salah tapi sosok tahu gitu kan ya udah tolong dikoreksi, komen di bawah biar ya udahlah sampai sini aja lah. Oke, ya udah, habis itu kalian mau tanya-tanya apa lagi? Ya udah sih kayaknya ya nggak apa-apa sih kalau pengen tanya-tanya lagi, nanti aku jawabin lagi nggak apa-apa di komen YouTube aja, komen YouTube bosnya di IG, nanti bingung aku mau milih pertanyaan yang mana. Oke, assalamualaikum.